terdengar? Apakah Shalom. boleh menunjukkan jempolnya? Baik, bagi Bapak Ibu yang jaringannya bagus, boleh buka kamera ya, supaya kita bisa melihat satu dengan yang lain. Baik, sebelum kita memulai webinar kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berserah diri kepada Tuhan, supaya webinar kita berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Untuk doa pembuka, saya serahkan kepada Bapak Dr. Maruba. Baik, Bapak Ibu, mari kita awali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami boleh ada bersama-sama terconnecting dengan Zoom bersama hamba-hambamu dan para mahasiswa, hamba-hamba Tuhan yang boleh akan bersama-sama belajar, menerima beberapa hal yang akan melengkapi kami dalam melayani pekerjaan Tuhan dalam webinar malam hari ini. Tuhan, sebelum segala sesuatunya kami lakukan, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong kami, baik perangkat yang kami pakai, baik juga hamba-hamba-Mu yang menjadi pembicara. Tuhan, semua yang terlibat, bahkan yang sudah digerakkan Tuhan untuk kami bersama-sama jom malam hari ini. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan pimpin semuanya, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mulai webinar pada malam hari ini. Syukur Tuhan, haleluya, amin. amin. Baik, terima kasih untuk Saudari Doriska yang telah memimpin dalam pujian dan Bapak Dr. Maruba yang telah membawa kita dalam doa. Sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu kata sambutan oleh Bapak Dr. Maruba. Pada Bapak, saya persilakan. Salam, selamat malam Bapak Ibu. Mobil dong, Shalom, selamat. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa ya? Bisa, Oke. bisa Pak. Bisa, Pak. Baik. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan Salam, kesempatan haleluya. Silakan dilanjut. waktu bagi kita malam hari ini dalam Zoom webinar, yaitu topiknya mempersiapkan generasi Z yang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pesertanya ini adalah dari para mahasiswa STT BTE Palantaraya dan juga STT Kosmonos Tarakan, juga dari berbagai hamba-hamba Tuhan. Nah, khusus malam ini
narasumber kita adalah Pendeta Ipin yang merupakan juga gembala sidang Gereja Misioner Agung dari DKI Jakarta. Beliau juga seorang lawyer, beliau juga sebagai pengurus ya di Yayasan Sekolah Alkitab Duta Kalpari di Gereja Misioner Agung, dan juga sebagai hamba Tuhan ya, juga sebagai pengajar. Nah, malam ini dengan topik yang ada ini, saya percaya setiap kita akan diperlengkapi, diedukasi, sehingga kita sendiri pun akan semakin diberikan pemahaman, karena kita sedang menghadapi generasi Z yang sedang berkembang hari-hari ini. Bagaimana kita bisa mengarahkan mereka dan mempengaruhi mereka supaya ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Nah, kita bersama-sama malam ini dari STT BT Palangkaraya bersama-sama dengan STT Kosmonos Tarakan ya, yang selama ini juga sudah dalam kebersamaan yang selalu bersama-sama belajar, karena memang selama ini kita pakai masih secara Zoom ya, jadi dengan kondisi yang masih terbatas, tetapi kita percaya ada banyak hal yang memperlengkapi kita dari selama ini dalam mata kuliah yang sudah kita terima. Nah, khusus malam ini adalah bicara tentang generasi Z. Nah, itu nanti mungkin panjang lebar akan disampaikan oleh Pendeta Ipin dan juga Pendeta Pak Henry Manurung, yaitu merupakan sebutan dari orang-orang yang lahir antara tahun 97 sampai tahun 2012 ya. Mereka ini adalah generasi yang tumbuh dengan adanya internet dan teknologi digital yang canggih, dan juga mungkin disebut sebagai digital native atau di high generation ya. Jadi generasi Z ini adalah generasi yang sangat digital, adaptif dan mandiri, yang dipengaruhi oleh teknologi dan internet sejak mereka lahir. Nah, kita tahu sekarang ini internet cukup luar biasa perannya, dan itu tidak bisa kita hindari lagi dengan kondisi yang ada sekarang ini. Nah, itu sebabnya melalui webinar ini nanti kita bisa dapatkan bagaimana supaya teknologi yang begitu luar biasa ini akan membawa dampak yang positif dan membangun kehidupan kita sebagai orang percaya, membawa nilai-nilai tambah yang cukup membawa hal yang positif dan membangun kita untuk mencapai segala tujuan dan sasaran kita, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak sedikit juga dengan teknologi yang ada sekarang ini, ya ada banyak hal juga pengaruh negatifnya yang kalau memang tidak dipakai dengan baik. Jadi malam ini saya yakin nanti dari narasumber akan ada arahan ya yang secara alkitabiah didasari, uh, yang akan menuntun kita sebagai orang percaya, baik kita sebagai pribadi maupun nanti orang-orang yang akan kita arahkan, sehingga generasi Z ini betul-betul maksimal ya. Karena sekarang kalau seperti kami mungkin yang lahir tahun 71-an atau sebelumnya mungkin akan sangat ketinggalan dengan generasi Z ini kalau dengan cara teknologi sekarang ini ya. Karena memang dulu teknologi yang ada pada waktu kami masih lahir ini masih belum seperti semaju sekarang. Tetapi tidak bisa dipungkiri kita semua sedang ada di dalam situasi kondisi sekarang seperti itu. Maka mau tidak mau kita harus belajar ya, kita hamba Tuhan juga harus belajar supaya bisa nanti mengarahkan ya bagaimana generasi Z sekarang ini yang menjadi bagian dari gereja harus berdampak lebih baik dan bisa berdampak membawa kemajuan dalam segala bidang, terlebih lagi dalam kehidupan secara kerohanian. Nah, sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat kerjasama kita, Pak Pendeta dari Rektor STT Oikos Monos Tarakan, ya, dan Palangkaraya.
dan harapan kita nanti ke depan ada semakin banyak yang bisa bergabung di dalamnya untuk diperlengkapi jadi hamba-hamba Tuhan yang tidak menutup diri terhadap kemajuan teknologi sekarang ini. Ya, sebab semua sekarang sedang memakai itu semua. Ya, jadi hamba Tuhan tidak boleh menutup diri juga. Ya, karena bagaimanapun kita sedang ada di dalam generasi seperti itu. Ya, maka ini kiranya menjadi jawaban ya buat tantangan kita sebagai hamba Tuhan. Di satu sisi kita juga harus bertumbuh, di sisi lain juga kita bisa nanti akan melayani, mengarahkan generasi ini sehingga kemajuan yang ada ini betul-betul nanti berdampak kepada kemajuan pemberitaan Injil di muka bumi ini dimanapun kita berada. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk membuka, mengawali webinar dalam topik mempersiapkan generasi Z yang beriman pada malam hari ini. Ya, peran strategis akademis Kristen, pendeta, guru pak ya, dan hamba Tuhan dalam menjawab tantangan ya bagaimana mental kita melalui pendekatan Alkitab supaya sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta Henry Manurung dan juga Pak Pendeta Ipin yang akan nanti melanjutkan. Mohon maaf, saya mungkin tidak bisa ikut sampai selesai karena ada yang akan saya kerjakan pelayanan pada malam hari ini. Kiranya semua peserta, Bapak Ibu dimanapun berada, akan diberkati lewat webinar ini dan kita diperlengkapi untuk lebih lagi dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam. Shalom. Shalom. Baik, ya, izin moderator saya ambil Oh ya, alih sebentar, silakan. sebentar ya, Baik, Pak Moderator, Pak Sinuyu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Maruba Raja Guguk, Magister Teologi selaku Ketua STT Borneo Terang Firman Palangkaraya, yang dari awal STT itu sampai dengan STT Kosmonos ada di Tarakan, kita juga bekerja sama, termasuk juga dalam pelaksanaannya dan lain sebagainya. Sekali lagi Pak, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Maruba yang sudah menyampaikan kata sambutan sebelum kita masuk di sesi berikutnya. Izin nanti Pak Sinuyu tolong dibantu Bapak Pendeta Hipin selaku pembicara pada malam hari ini. Nanti saya akan sambil pantau karena ada kegiatan yang mendadak saya harus hadiri, tapi tidak lama lagi juga saya nanti akan segera bergabung. Sebentar lagi nanti selesai. Untuk itu nanti saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Sinuyu Waru dari Denpasar Bali. Nanti silakan nanti untuk boleh menyerahkan kepada Bapak Pendeta Hipin. Kepada Bapak Pendeta Hipin, SH Magister Teologi, selamat Pak kepada Bapak memberikan materi. Semoga kita semuanya sama-sama diberkati. Oke, silakan Pak Moderator. Saya serahkan Pak Moderator untuk selanjutnya nanti dia menyerahkan kepada narasumbernya. Silakan Pak, Tuhan memberkati. terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Jangan lupa nanti dipantau Pak Moderator. Jangan Oke, lupa siap, Pak. dipantau nanti yang akan masuk karena ada beberapa terlambat bergabung. Terima kasih. Baik Pak, baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry Manurung. Baik, saya akan share dulu flyer kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah flyer untuk webinar kita pada malam hari ini dengan judul mempersiapkan generasi Z yang beriman, dan di bawahnya ini ada tema kecil yang untuk menerangkan tema besar pembahasan malam hari ini, yaitu bagaimana peran strategis akademisi Kristen, pendeta, guru pak, dan hamba Tuhan dalam menjawab tantangan perilaku dan mental melalui pendekatan Alkitabiah. Nah, pada malam hari ini kita dihadirkan oleh dua narasumber, Bapak Pendeta Hipin, Sarjana Hukum dan Magister Teologia, sebagai Gembala Sidang GMAA DKI Jakarta, dan sebagai dosen STT Oikos Monos Tarakan dan advokat Kristen. Dan pembicara kedua kita yaitu Bapak Pendeta Henry Manurung, SPD MTH, selaku Ketua STT Ekonomi Oikos Monos Tarakan, akan memberikan kita materi pada malam hari ini tentang mempersiapkan generasi Z yang beriman. Untuk setiap pembicara akan mempunyai waktu 25 menit untuk memaparkan materi, kemudian nanti 30 menit
untuk sesi tanya jawab dan 10 menit untuk closing statement. Itu saja untuk rundown acara kita pada malam hari ini. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ipin, Sarjana Hukum Magister Teologi, untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, Shalom semuanya. Ya, terima kasih. Shalom, shalom Pak. Terima kasih kepada Bapak Sinu Yuwaru dan juga kepada Bapak Henry Manurung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang generasi Z. Dan ini waktunya 25 menit ya, Pak Sinuyu ya. Oke. Suara saya Izin jelas? Pak, izin Pak Ipin, saya Ya, potong sebentar ya. ya. Nanti materi Bapak nanti seandainya enggak semua hari ini malam ini, besok disambung Pak. Ada waktu Bapak juga besok di hari kedua. Iya, Oh, oke. ya selain malam ini besok bersambung juga waktu Bapak. Terima kasih Pak, Oke, menambahkan ya. aja. Oke, Oke. ya. Baik. eh ini saya coba share screen ya. Jelas nggak? Gambarnya atau terlalu besar atau gimana ya? Pak Sinduyu boleh dibantu? Mungkin bisa dijumpa di bagian atasnya ini, Pak. Diperbesar layarnya, Pak. Di bagian close Sebentar. itu, Pak, di bagian X di atas, di sisi kanan, Pak. Sebentar. Ini? Uh, Ini sudah di zoom? Coba. Tampilannya seperti apa? Saya akan mungkin coba. Terlihat nggak semuanya? oke, Pak, terlihat, Pak. Terlihat ya? Mantap. Iya, Pak. Mantap ya. Oke. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, memang ini eh, ketika saya bertemu dengan Pak Henry disampaikan, diminta kepada saya untuk mempersiapkan webinar tentang mempersiapkan Gen Z yang beriman, ya. Dan saya mencoba eh, menerangkan di bawah dengan subtema menjadi terang di tengah dunia digital, yang artinya adalah Gen Z ini beriman dan bagaimana kita membina mereka sampai mereka beri, memiliki iman yang sungguh di dalam Tuhan. Nah, tetapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, ya. Nama saya Hipin, ya saya pendeta di GMA Jakarta, ya saya mengembangkan di Jakarta dan memang saya tercatat di STT Oikos sebagai dosen diundang oleh Pak Hendri Manurung sebagai ketua STT, ya dan juga saya dosen di beberapa kampus dan juga terakhir mendirikan bersama-sama yang ketua sinode mendirikan sekolah kitab di Medan, yaitu Sekolah Kitab Duta Kalvari, ya. Nah, ini foto keluarga saya. Kalau nanti bertemu mungkin tahu muka saya seperti ini, ya. Teman-teman yang ada beberapa mungkin saya lihat kita sudah kenal seperti Pak Yunus Misa, Pak Simeon Zebua, Pak Benyamin, ya. Oke, ya. Nah, saya nggak panjang lebar karena waktunya sempit, ya. Ini logo gereja kita yang di Jakarta, ya, dan logo gereja Misi Amanat Agung, ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk tentang bagaimana kita membina Gen Z, tentu kita harus mengerti dulu apa sih Gen Z itu. Siapa sih Gen Z itu? Dan sebenarnya generasi ke generasi mereka punya sebutan masing-masing, ya. Nah, saya ingin jelaskan di sini dulu bahwa generasi ke generasi ini kita memiliki istilah yang secara umum orang-orang sudah tahu, ya. Di antaranya adalah generasi baby boomers. Ini adalah orang-orang yang kelahiran tahun 46 sampai dengan 64, ya. Mereka ini eh, tumbuh di pasca Perang Dunia Kedua, ya. Tentu mereka ini menghadapi dunia yang cukup keras sehingga mereka cenderung lebih tough, lebih kuat dalam menghadapi semuanya. Dan teknologi waktu itu belum berkembang seperti saat ini, ya. Masih komunikasinya langsung. Makanya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang lahir di tahun ini atau generasi baby boomers, mereka akan susah kalau melakukan meeting lewat Zoom, terus kemudian lewat video call akan susah karena lebih baik mereka ketemu langsung, ya.
mungkin boleh di mute kan yang lain ya. Terus generasi X. Generasi X ini adalah generasi yang eh, lahir di tahun 65 sampai dengan 80 ya. Tumbuh di saat terjadi perubahan dan ekonomi yang besar ya. Cenderung lebih mandiri, lebih skeptis, menghargai keseimbangan hidup dan kerja. Lebih adaptif lah terhadap teknologi baru. Ya, karena ini di sini terjadi perubahan teknologi dari analog ke digital, ya. Dan generasi Y. Nah, saya nggak tahu teman-teman di sini mahasiswa PA, ada kan yang lahir kalau tahun 80, saya termasuk generasi X. Saya bersyukur saya di generasi X, saya melihat perkembangan ini. Ya, komputer mulai dari komputer yang cuma layar hijau, di situ generasi yang pertama disebut generasi XT, terus handphone mulai dari hari ini ya dengan Android. Generasi Y itu lahir di tahun 81 sampai 96. Ini generasi yang kita generasi digital, tapi bukan orang yang sejak lahir sudah mengalami revolusi digital. Ya, ya, dia mengalami revolusinya, tapi bukan sejak lahir gitu. Nah, generasi ini ya lebih kolaboratif, lebih melek teknologi dibandingin generasi X atau generasi baby boomers. Ya, mereka inilah yang disebut pengguna awal internet, sosial media, dan smartphone. Karena smartphone itu tahun kita kira lahir di tahun 94. 94 mulai lahir GSM, terus kemudian ada generasi, kemudian ada asisten waktu itu seperti dengan Android sekarang, tetapi lebih dengan aplikasi yang berbeda ya. Nah, generasi Z yang akan kita bahas sekarang ini adalah generasi yang lahir di era digital. Era digital dan media sosial. Ini lahir antara 97 sampai dengan 2012. Mereka berada dalam situasi di mana baik lahir maupun mereka bertumbuh sudah di era digital, era media sosial. Ya, mereka belajar sangat cepat, visual, aktif di media sosial, dan peduli dengan isu sosial. Ya, ketika ada yang viral tentang sesuatu, mereka akan berkomentar. Mereka sangat peduli dengan hal itu. Mereka digital native. Ya, mereka sangat mahir menggunakan digital, serba instan dan online. Ya, makanya mereka lebih hebat, lebih cepat. Ya. Nah, tentu mereka punya kelebihan dan mereka juga punya kekurangan. Nanti kita akan bahas apa kelebihan dan kekurangannya. Setelah generasi Z itu adalah generasi Alpha, adalah generasi yang saat ini yang lahir yang dari 2013 sampai dengan sekarang. Anak-anak yang tumbuh dengan teknologi canggih. Mereka sangat visual, cepat adaptasi. Kemungkinan ke depan mereka ini adalah orang-orang yang lebih individualistis. Mereka nggak akan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Nah, jadi kita mengerti dulu tentang generasi ini. Nah, yang kita bahas spesial adalah generasi Z. Kenapa mesti generasi Z yang kita bahas? Tentu teman-teman harus mengerti dulu kenapa ini kita bahas. Ya. Nah, saya melihat dari sisi tentang Gen Z ini. Gen Z ini selain dia digital native, dia serba instan, dia lahir di tahun 97 sampai 2012, mereka lahir di era digital, mereka belajar sangat cepat. Mereka ini adalah orang yang sejak lahir dengan atau di usia sangat dini ini sudah hidup berdampingan dengan teknologi. Sehingga bagaimana kita menjangkau mereka, bagaimana kita mengajar kepada mereka yang sudah terbiasa dengan digital, dengan internet, dengan komputer, dengan smartphone, dengan media sosial.
Kita sebagai generasi yang berbeda, mungkin ada yang di sini yang generasi X atau generasi Y, kita harus masuk ke dunia mereka. Inilah Gen Z yang akan kita jangkau. Gen Z inilah yang akan kita bina imannya. Gen Z inilah yang akan kita ajar. Nah, ciri-cirinya apa sih? Generasi digital native itu, mereka terbiasa menggunakan digital teknologi untuk aktivitas sehari-hari, baik itu belajar, baik itu bekerja, baik untuk hiburan. Dan mereka sangat cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Ya, kalau generasi saya, mungkin generasi Pak Henry, kalau belajar teknologi baru perlu baca manual, perlu dicoba-coba berulang kali baru mahir. Tetapi anak-anak yang Gen Z ketika dikasih alatnya saja tanpa baca manual, mereka sudah bisa mengakses dan lain-lain. Inilah ciri-ciri daripada Gen Z, ya. Dan mereka lebih suka berkomunikasi instan daripada komunikasi formal. Mereka menggunakan chat, menggunakan media sosial, ya. Kalau di IG, dia DM dan lain-lain sebagainya. Ngomong langsung itu sesuatu yang sepertinya nggak terlalu mereka suka. Sehingga terkesan Gen Z ini ketika bertemu dengan orang, mereka pemalu, mereka seperti orang yang introvert, mereka tertutup. Padahal ketika mereka di belakang layar komputer, mereka berbicara dengan temannya. Mereka sama seperti kita yang di generasi Y, generasi X bertemu sesama kita. Hidup sosialnya sama, tapi mereka di balik layar mereka lakukan itu, ya. Dan mereka adalah orang yang cukup bagus multitasking, ya. Mereka bisa menggunakan peralatan yang banyak dalam waktu yang sama, bahkan ada anak-anak Gen Z yang bisa bermain game dan menggunakan 3 layar monitor. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, anak-anak yang bermain game punya layar monitor 3, satu game, satu buat media komunikasi, satu sementara pekerjaan yang lain. Mereka bekerja dengan peralatan yang sedemikian. Mungkin kalau generasi saya, generasi X, mungkin bingung dengan hal itu, ya. Nah, inilah mereka, inilah Gen Z. Nah, kalau kita mengerti ciri-ciri daripada Gen Z, kita akan mudah untuk menjangkau mereka. Dan teman-teman coba berpikir, kenapa harus Gen Z yang kita kita jangkau? Dan ketika kita harus menjangkau mereka karena satu alasan yang nanti saya akan sampaikan, tentu teman-teman harus menyimpulkan dulu apa sih karakteristik pada Gen Z itu. Ya, tadi saya sudah jelaskan secara panjang lebar tentang ciri-ciri mereka. Ya, mereka tentu adalah eh, generasi yang ingin relevansi dan keaslian. Ya, kalau ngomong dengan dia, dengan mereka itu, dengan Gen Z itu, kita harus punya keterhubungan, harus visual, harus interaktif, harus cepat tanggap. Ya, makanya kalau kita dengan mereka tidak cepat tanggap, dan mereka menganggap kita tidak peduli. Mereka peduli pada isu sosial dan lingkungan, terlihat lebih idealis. Mereka digital native, multitasking, tetapi ada satu kelemahan mereka yang teman-teman harus perhatikan bahwa mereka ini rentan cemas dan krisis jati diri. Mereka gagah di belakang layar monitor, di depan komputer, tapi ketika bertemu secara langsung dengan orang lain, ketika ada di masyarakat, mereka mengalami krisis jati diri. Sehingga pernah nggak teman-teman berjumpa dengan anak-anak yang umurnya di Gen Z ini, mereka bisa berbicara dengan kita seperti ketika mereka berbicara dengan temannya di media sosial, dengan teman-temannya di bermain game, dan nadanya mereka tidak perhatikan sehingga kita menganggap orang ini kok kayak seperti tidak tidak bisa menghargai orang tua, tidak bisa menghargai teman, seperti bisa mengkat sesuatu tanpa peduli apa perasaan teman. Mereka tidak lagi mengerti antara dunia digital dengan dunia nyata. Sehingga ini membuat mereka akhirnya ketika menghadapi bentrokan, ketika menghadapi
friksi dengan teman-temannya, menjadikan mereka dalam kondisi yang jadi tidak baik, mereka mengalami krisis terhadap jati diri mereka. Gitu. Baik, nah saya coba bawa teman-teman melihat kenapa Gen Z ini harus kita perhatikan sebagai hamba-hamba Tuhan yang nanti setelah lulus kita melayani, terus kemudian sebagai guru kita melayani generasi ini. Kalau kita lihat data yang ada berdasarkan data tahun 2019, saya belum mengambil data yang terbaru, data dari PBB, itu seluruh penduduk dunia 32%-nya adalah Gen Z. Dan di Indonesia, data sensus penduduk tahun 2020, ini adalah data sensus terakhir, itu 24,5%. Artinya apa? Kalau saat ini jumlah penduduk kita adalah 280 juta, berarti 70 jutanya adalah Gen Z. Kalau kita orang percaya yang sudah memberikan hati untuk melayani generasi, dan kita nggak peduli dengan generasi Gen Z ini ada 70 juta jiwa yang terabaikan. Tapi kalau kita peduli, berarti ada 70 juta jiwa yang bisa kita jangkau. Nah, kenapa mungkin topiknya hari ini kita bahas tentang Gen Z? Karena ini jumlahnya seperempat daripada penduduk Indonesia. Kita nggak bicara dunia, kita bicara Indonesia. Ya, saya nggak tahu di masing-masing provinsi, ya. Dan kalau ini kita bisa jangkau, berarti 70 juta kita bisa jangkau. Ya. Nah, lalu apa tantangannya buat teman-teman yang dalam dunia pendidikan sebagai guru nanti? Berapa dari kita yang mungkin di PAK ya? Pak Sinuyo banyak yang dari PAK? Banyak ya? Ya. Kalau banyak dari PAK pasti teman-teman punya tantangan nanti terhadap Gen Z ini ketika mengajar. Dan saya mendapati bahwa Gen Z ini orang-orang yang sebenarnya punya punya intuisi yang cukup tinggi, punya daya serap yang cukup baik, sehingga kita ketika menjadi guru, pengetahuan kita tidak lagi jadi penting. Loh, kok bisa gitu, Pak? Karena dia punya alat bantu, ya. Teman-teman tahu AI kan? ChatGPT, DeepSeek, dan lain-lain lah. Banyak sekali sekarang yang dikembangkan AI. Ketika kita tanya sesuatu, jangan heran dalam hitungan detik mereka bisa jawab. Ketika mereka bisa jawab, knowledge yang kita punya sebagai guru itu sudah tidak ada gunanya. Karena percuma Bapak tanya, saya bisa jawab kok, ya kan? Lalu apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang ada di dalam dunia pendidikan melakukan treatment kepada Gen Z? Tantangannya apa? Kalau kita melakukan, memberikan metode belajar secara tradisional, yaitu di metode ceramah satu arah, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang kurang menarik bagi Gen Z ini. Mereka akan bosan. Mereka cenderung menjadi orang-orang yang akhir karena bosan menjadi troublemaker. Ah, bosan dengernya. Pak guru ngomong gini, ibu guru ngomong gini. Nah, jadi mestinya pembelajaran kita harusnya dengan interaktif, ya. Jadi kalau tantangannya kita tidak melakukan pembelajaran dengan tidak interaktif dan tidak melibatkan teknologi, maka ini menjadi bosan buat mereka. Nah, teman-teman yang PAK harus mulai berubah. Kalau enggak, Anda membosankan buat Gen Z, ya. Lalu peluangnya apa buat para guru? Guru dapat memanfaatkan platform digital, ya. Ada banyak platform digital dan kita mulai belajar, mulai cari. Ada Google Classroom, ada video, bisa kita buat video untuk pembelajaran, terus kemudian bisa quiz online, ya, terus ada game edukatif, terus kemudian kita mulai buat mereka punya pengalaman dalam melakukan pembelajaran dengan cara yang lebih menarik, dengan
media tadi dengan aplikasi yang kita cari, terus kemudian ini menjadi kita menyesuaikan gayanya mereka. Ya, ya. Contohnya kalau kita belajar pakai Google Classroom, ya kita melakukan tes dengan Google Form, terus kemudian kita bisa pakai aplikasi Kahoot dan lain-lain. Mereka bisa interaktif dengan warna-warni, dengan jawab, kita dapat jawaban langsung dan lain-lain sebagainya. Ini peluang bagi guru. Makanya guru di zaman sekarang yang mendidik Gen Z nggak bisa dengan metode seperti guru di zaman saya. Saya waktu jadi murid, guru saya bawa satu buku, dia kuasain itu semua, dia hafal, dia ajarkan. Menurut kita, wah luar biasa. Karena gurunya hafal. Tapi sekarang nggak perlu hafal. Bapak tanya apa, saya tinggal buka, muridnya tinggal buka, dia buka di aplikasi, letterbox apa yang dibutuhkan, di-scan sama dia, difoto, ditanya ke AI, AI bisa jawab dan pasti benar. Dan itu tidak dibutuhkan lagi. Ya. Jadi harus lebih interaktif. Jadi teman-teman PHK ada tantangan, ada peluang. Ya. Nah, dalam pelayanan gereja, apa tantangan buat hamba-hamba Tuhan yang di fakultas di prodi teologi ya? Nanti kan menjadi hamba Tuhan yang melayani masyarakat, ya kan? Dan ketika menghadapi Gen Z ini, apa tantangannya? Gereja harus menghindari pendekatan pelayanan yang kaku dan tidak responsif terhadap budaya digital. Banyak gak gereja yang anti dengan dunia digital? Mungkin banyak hamba Tuhan menganggap bahwa digital ini adalah representatif daripada antikris, representatif daripada hal-hal yang negatif. Banyak menganggap seperti itu. Tapi tentu teknologi ada sisi positif dan sisi negatif. Nah, kalau kita tidak responsif terhadap budaya ini, maka gereja dianggap kuno. Gereja dianggap tidak nyambung. Dan mereka akan cenderung mencari makna spiritual di luar komunitas gereja. Gereja tidak jadi jawaban buat mereka. Inilah tantangan kita. Nah, saya berharap teman-teman yang nanti masuk di dunia pelayanan, yang terutama dari prodi teologi ya, bahwa ini jangan jadikan ini hal yang tabu, bahwa budaya digital ini adalah hal yang tabu dan kita tidak mau masuk di dalam dunia itu. Ya. Nah, sementara itu peluangnya apa? Generasi ini, generasi Z ini, Gen Z ini bisa jadi penggerak transformasi. Jadi kalau mereka di satu sisi tidak merasa tidak nyambung dengan kita, dan ketika kita bisa nyambung dengan mereka, kita bisa masuk dalam budaya digitalnya mereka, mereka ini bisa jadi transformasi digital bagi gereja. Mereka inilah yang jadi penggerak perubahan dalam gereja. Ya, kita mungkin seumur saya nggak bisa lagi banyak menggunakan banyak aplikasi, tapi bisa memberdayakan generasi Z ini melakukan. Ya, saya nggak bisa bikin website, tapi saya punya anak-anak generasi Z yang bisa bikin website. Saya bikin website mungkin setahun nggak jadi, mereka hitungan menit bisa jadi. Bisa bisa jadi penggerak transformasi digital di dalam gereja. Ya, apa yang dibuat bisa dari buat konten, terus menyebarkan Injil secara kreatif di dunia digital, di media sosial. Jadi kalau pola pikir kita rubah bahwa tantangan yang kita alami di balik itu ada peluang, maka kita akan bersemangat untuk melayani Gen Z ini. Ingat, ada 70 juta Gen Z yang perlu kita layani. Ya, ada 70 juta, 24,5% yang bisa kita jangkau. Ya, baik. Nah, sekarang saya mau masuk. Saya coba selesaikan dalam 25 menit materi ini ya supaya nanti kita punya waktu untuk diskusi ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan Gen Z ini adalah generasi yang beriman.
Tantangannya, tantangan kita terhadap Gen Z ini adalah mereka ini individualis, punya individualisme yang tinggi, sekularisme yang tinggi. Distraksi digital begitu besar pada mereka daripada disiplin rohani. Ya, saudara, distraksi digital itu apa? Mereka ketika berhadapan